Selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah ini, mari kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan biarlah fokus kita dalam ibadah ini hanyalah benar-benar kepada Tuhan saja. Saat teduh. Amin. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari teman-teman, kita mau puji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan pujian. Bless the Lord, oh my soul. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk boleh beribadah lagi walaupun secara online. Tuhan, kami menyerahkan jalan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini, How do I live without you? Pernah gak sih ada di pikiran kita nanya, gimana sih hidup kita bakal jadinya kalau gak ada Tuhan? Sekarang teman-teman, Tuhan udah ada bersama-sama dengan kita. Tuhan udah mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi teman-teman, gimana sih
respon kita? Apakah kita masih terus-menerus mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama, mengulangi dosa-dosa yang sama, walaupun kita tahu banget kalau semua itu menyakiti hati Tuhan, tapi kita masih terus-menerus melakukan hal yang sama karena kita rasa nanti juga diampunin gitu. Maka dari itu teman-teman, mari kita memakai waktu ini, kita merenungkan kembali semua dosa dan pelanggaran yang udah kita perbuat. Dan kita juga mau berdoa agar kiranya Tuhan saja yang menyanggupkan kita ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Mari bagi teman-teman yang sudah siap, kita mau naikkan pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati
dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, dengarkanlah berita anugerah ini. Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari teman-teman, dengan segenap hati kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya. Kita mau naikkan pujian Kau terbesar dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menaikkan pujian sampai akhir hidupku. Dan biarlah lewat lagu ini kita benar-benar bisa tetap setia mengikut Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Cory. Selamat pagi teman-teman Gloji yang aku kasihi, bagaimana kabarnya? Apakah sudah ada tanda-tanda akan tatap muka di dalam perkuliahan? Kita nggak tahu ya Juli itu bakalan sudah tatap muka atau belum, tetapi baiklah kita tetap mengingat apa yang paling penting di dalam masa-masa
Tidak hanya pandemi ya, tapi di sepanjang masa seluruh hidup kita, apa yang paling penting adalah pertumbuhan. Pertumbuhan rohani tentu saja berasal dari pembacaan dan perenungan serta melakukan firman Tuhan. Mari saat ini aku mengajak setiap kita untuk kita berdoa, menyiapkan hati kita yang terbaik, kita beri yang terbaik untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini kami datang, Tuhan berterima kasih untuk undangan ibadah yang Tuhan panggil kami hari ini, kami boleh datang menghadap kepada Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap kali kami ibadah, kami ingat fakta ini, yaitu kami ibadah bukan inisiatif kami, tapi karena inisiatif Tuhan yang memanggil kami. Kami sangat berterima kasih, dan juga pada saat pagi hari ini ingin mendengarkan firman-Mu. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, itu dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti, dan tidak hanya mengerti, tapi juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mendapati kami adalah orang-orang muda yang kelakuannya bersih. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari surat Efesus. Setelah kemarin kita belajar tentang masa-masa Lent, kemudian kita belajar dari pesan-pesan hari Jumat Agung dan Minggu Paskah, aku yakin banget teman-teman pasti mendapatkan banyak berkat dan disegarkan. Aku titip pesan buat semua teman-teman Gloji, kalender-kalender gerejawi, baiklah kita memperingatinya dengan hati yang sungguh-sungguh menghayati, tidak melewatinya dengan hanya sekedar formalitas belaka. Mari kita melanjutkan pembahasan dari surat Efesus. Kali ini kita sudah masuk dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Hari ini kita memiliki tema How do I live without you? Bagaimana aku dapat hidup tanpamu, Tuhan, ya. You di sini adalah Yesus pastinya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Efesus 2 ayat 11 sampai 13 berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, teman-teman, bagaimana kita memahami apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, teman-teman? Oke, aku dalam menerangkan bagian ini, aku akan memberikan begitu banyak ilustrasi atau gambaran supaya teman-teman bisa masuk begitu. Apa sih yang Paulus maksudkan dengan perkataan dia tentang hal ini, ya, teman-teman? Teman-teman ada yang sudah mendapatkan vaksin atau banyak yang belum mendapatkan vaksin? Nah, teman-teman, kita tahu ya, vaksin corona itu ada gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 tuh kemarin itu tenaga kesehatan, gelombang 2 itu lansia dan pejabat publik. Nah, waktu itu aku pikir aku juga adalah orang-orang yang orang penduduk biasa aja gitu. Penduduk biasa kalau nggak salah gelombang keempat ya. Gelombang 1 tenaga kesehatan, gelombang 2 lansia, pejabat publik, gelombang 3 termasuk dalam pejabat publik itu guru, kalau aku nggak salah ingat ya. Kemudian pokoknya penduduk biasa tuh yang paling terakhir deh. Jadi itu ya udah aku santai aja gitu. Aku kayak ya nanti kali, nggak tahu kapan divaksinnya begitu. Nggak taunya waktu bulan Februari, ya ingat banget gitu. Kita tuh didaftarkan oleh sinode, para hamba Tuhan tuh didaftarkan untuk menerima vaksin. Ternyata rohaniawan itu, teman-teman, tergolong sebagai pejabat publik ya, karena mungkin sering berhadapan dengan banyak orang, gitu kan. Jadi itu yang harus divaksin supaya tidak menjadi OTG kemudian menularkan kepada orang-orang yang dikunjungi. Seperti itu mungkin. Jadi waktu aku share ke teman-teman, bukan ke teman-teman, ke keluarga aja sih. Aku mau divaksin nih. Loh, kok bisa gitu kan? Oh iya, sama teman juga ada beberapa yang nanyain gitu. Oh iya, karena ternyata aku tergolongnya sebagai rohaniwan. Rohaniwan tuh ternyata tergolongnya sebagai pejabat publik. Jadi dapat kloter yang ini nih barengan sama lansia gitu. Kan
ada yang nanya, emangnya kamu lansia gitu? Bukan, golongannya pejabat publik. Terus udah gitu kayak eh, kayak apa maksudnya kayak adalah pandangan atau ucapan-ucapan dari orang-orang yang nanya-nanya itu, ih enak ya udah vaksin duluan gitu. Ya nih kita belum nih kayak gitu. Jadi kayak kayak apa kayak ada rasa apa ya teman-teman ngerti gak? Iya ya dia udah dapat vaksin, ih enak ya gitu. Iya aku belum dapat vaksin gitu. Kayak ada perasaan kayak seperti itu gitu, kayak perasaan mari kita menamakan perasaan apa itu ya, perasaan eh, hopeless, bukan, perasaan apa ya, ngenes ngenes kali ya. Ya dia udah dapat vaksin, mungkin teman aku yang seumuran sama aku eh, bilang ya kok dia bisa ya dapat vaksin ya kok aku belum ya, mungkin ya perasaan seperti itulah teman-teman, terserah deh mau namain perasaan itu perasaan apa, atau satu kondisi di mana teman-teman itu lebih dekat dengan situasi teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ini entah di posisi yang ngenes atau posisi yang beruntung ya, tanda kutip beruntung. Mungkin ada di antara kita yang kita mendapatkan kesempatan untuk sekolah atau kuliah di tempat yang orang-orang banyak mau masuk ke situ, atau kita memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat di perusahaan, atau kita berusaha membuka usaha sendiri di suatu bidang yang orang-orang tuh memang pingin banget gitu untuk kerja di situ atau berusaha di situ gitu. Jadi biasanya kalau seperti simple aja sih, misalnya aku dulu pernah cici aku kan ingin banget masuk UI gitu, dan dia literally lebih pintar secara akademis dari aku. Tapi kemudian ya makanya keluarga aku tuh bilang iya aku tuh hoki, menangnya di hoki, waduh. Karena secara literally tuh cici aku jauh 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 lebih pintar secara akademis ya. Dia tuh belajar sambil nonton TV juga bisa, dan hasilnya itu nggak kaleng-kaleng gitu. Dulu pernah tuh aku waktu masih uh, remaja pernah nginep di kosan dia lagi kuliah dan dia lagi ujian, udah gitu dia tuh belajar sambil nonton TV. Maksudnya sambil nonton TV nggak masalah gitu. Kemudian waktu selesai ujian keluar hasilnya tuh itu perfect, A semua gitu. A semua. Beda banget deh pokoknya sama aku. Tapi aku yang diterima di UI begitu. Bukan karena kepintaran aku. Kalau keluarga aku bilang itu karena hoki aja. Nggak tahu itu bercanda-bercandaan doang. Tapi ada satu semacam perasaan kayak dari cici aku tuh kayak, enak banget ya dia bisa kuliahnya di UI gitu, tempat yang dia mau seperti itu. Kira-kira teman-teman bisa ngerti kan sense perasaan seperti itu. Enak ya dia bisa apa mendapatkan yang terbaik, sedangkan aku ya aku enggak gitu. Ya mungkin karena situasi emang yang nggak bisa, ya kayak seperti vaksin tadi. Kenapa nggak bisa dapat vaksin? Karena emang keluarga aku yang belum dapat vaksin, ya penduduk biasa aja gitu. Jadi belum dapat vaksin, mereka juga belum lansia seperti itu kan. Atau misalnya kayak cici aku, satu perasaan yang enak ya, adikku bisa masuk diterima di tempat yang sebenarnya aku mau untuk kuliah di situ, tapi aku nggak keterima. Sementara adikku ya nggak jelas bisa keterima kayak gitu. Itu adalah satu perasaan yang bisa digolongkan sebagai perasaan yang sedih seperti itu. Nah, teman-teman, kira-kira itu yang Paulus ingin gambarkan kepada para pembaca atau para penerima surat ini. Teman-teman, kalau kita perhatikan lagi ya, di sini Paulus tuh bilang bahwa dahulu kamu orang-orang bukan Yahudi. Jadi penerima surat ini tuh bisa jadi adalah orang, memang bukan orang-orang Yahudi, karena memang gereja-gereja pada masa masa zaman rasul-rasul itu, gereja-gereja itu terbentuk dari orang Yahudi dan orang Yunani atau bukan orang Yahudi deh seperti itu. Jadi Paulus ini juga sedang bicara kepada penerima surat Efesus yang bisa jadi kebanyakan adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi pada zaman dahulu, teman-teman, orang-orang itu dipisahkan dari zaman perjanjian lama. Kalau teman-teman perhatikan ya, secara dari point of view-nya Israel, point of view-nya Alkitab, orang itu terbagi dua, yaitu Israel dan non-Israel. Atau dengan bahasa yang lebih singkatnya adalah Israel dan orang kafir. Nah, itu sampai perjanjian baru juga gitu. Bahkan lebih parah lagi, Israel kan tadinya ada utara dan selatan. Teman-teman kan baca Yosua tuh bagaimana Yosua
merebut wilayah selatan dan utara. Tadinya utara dan selatan tuh satu wilayah Israel, tapi kemudian karena pembuangan ke Asyur, kemudian yang bagian utara itu dibuang ke Asyur, kemudian orang-orang Asyur ke tanah Israel utara, sehingga itu bukan Israel asli lagi, sehingga sedangkan yang bagian selatan ketika dibuang ke Babel, kemudian mereka kembali lagi, mereka masih orang-orang Yahudi asli murni. Ya, jadi orang-orang yang selatan ini yang di bawah itu memandang orang-orang Israel yang di atas, yang utara itu adalah sebagai orang-orang kafir. Karena mereka udah campur, bukan orang Israel lagi. Jadi di perjanjian baru itu kita sering banget tuh bilang, orang Samaria lah, orang tidak bersunat, orang najis. Itu adalah suatu gambaran bagaimana orang pada masa itu terpecah menjadi dua, yaitu orang Israel dan orang kafir. Termasuk juga sampai pembahasan surat-surat para rasul, mereka mengelompokkan orang jadi dua, itu orang Israel atau dalam bahasa Inggrisnya Jews, dan orang-orang non-Israel yang dalam bahasa Inggrisnya itu Gentiles. Jadi Jews and Gentiles. Gentiles itu merujuk pada orang-orang yang bukan Israel, itu dengan bahasa yang lebih gampangnya adalah orang-orang kafir. Nah, ini lucu sekali. Kenapa? Karena sampai hari ini istilah orang kafir itu tetap ada, ya kan? Dan kita adalah kelompok orang-orang yang dikafir-kafirin, ya kan? Jadi kita setidaknya punya gambaran, punya sense, punya perasaan gimana sih jadi orang yang dikafir-kafirin begitu. Kalian tahu nggak maksudnya kafir itu? Maksudnya adalah bukan umat. Simpelnya sih kayak gitu. Bukan umat. Nah, teman-teman, ini yang Paulus ingin katakan, ingin gambarkan gitu. Setelah sebelumnya pasal 2 ayat 1 sampai 10 Paulus ngomong pada semua orang. Pada semua orang baik Jews ataupun Gentiles, itu bahwa mereka keadaannya pada dulu adalah sudah mati. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka mengikuti jalan dunia, tapi kemudian Paulus berkata, Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih setia yang besar dilimpahkan pada kita, menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Itu dijelaskan di situ dalam pasal 2 1 sampai 10. Pasal ayat 8 itu dijelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kamunya ini baik orang Jews maupun orang Gentiles. Itu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan dari orang memegahkan diri. Jadi di situ Paulus lagi ngomong, kita semua manusia itu udah jatuh berdosa, kemudian Tuhan menyelamatkan kita oleh karena iman di dalam. Ya kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesuslah kita diselamatkan. Itu karena iman, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Kemudian ketika memasuki selanjutnya, Paulus di sini kalau di perikop sebelum Paulus membicarakan dimensi vertikal, ya, dimensi vertikal di mana semua orang yang tadinya udah berdosa, kemudian karena kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang berdosa itu kemudian diperdamaikan, dipulihkan, sehingga itu bisa selamat oleh karena iman, ya kan? Ada relasi vertikal. Sekarang Paulus bergeser sedikit bicara tentang relasi horizontal, ya, relasi horizontal di mana Paulus menggunakan kosakata horizontal yang pada saat itu orang-orang tahu, yaitu Jews and Gentile, seperti itu, orang-orang Israel dan bukan Israel. Tapi pada bagian ayat 11 sampai 13, ini kan perikop 11 sampai 22, Paulus sudah bicara tentang hubungan horizontal, hubungan dengan sesama, ya kan? Tetapi dalam bagian 11 sampai 13, Paulus masih memberikan dasarnya atau benefitnya yang didapat di dalam Kristus, yang kaitannya dengan konteks relasi horizontal ini. Seperti yang tadi dikatakan, kamu kalau dalam bahasa aslinya, teman-teman, aku akan berikan di sini, ya kan? Kalau dalam bahasa aslinya itu ayat 11 dikatakan seperti ini, ingat bahwa dahulu kalian bangsa kafir, Gentiles, di dalam daging yang disebut orang-orang yang tidak disunat. Nah, teman-teman, kata-kata orang-orang yang tidak disunat ini adalah seperti sebuah ejekan gitu loh. Kalau zaman sekarang aku pikir-pikir pada zaman Orde Baru tuh, ejekan buat ke orang warga keturunan itu seperti ya orang-orang mata sipit gitu. Ejekan lah, pokoknya kayak gitu. Nah, ejekan yang sangat sounding banget di Alkitab itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Kalau teman-teman ingat, ini sebenarnya udah dari zaman perjanjian lama, waktu Daud counter Goliat. Counter Goliat tuh Daud tuh bilang, siapakah dia ini yang menghina, orang yang tidak bersunat ini yang menghina barisan umat Allah. Jadi memang idiom orang tidak bersunat itu adalah ejekan sebenarnya. Ya kan, Dr. Paulus bilang, ingatlah dahulu kalian itu bangsa kafir yang disebut orang-orang yang tidak bersunat, oleh dia yang dikatakan bersunat dalam daging atau secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan. Kemudian ayat 11, kata kerja utamanya adalah kata adalah, yaitu bahwa waktu itu kalian dulu adalah
Wow, kalau dalam bahasa Yunani kata kerja utama itu sungguh-sungguh menjadi sebuah penekanan, sebuah pesan yang sangat penting. Jadi kalian, para pembaca, termasuk kita toh ya, kita ini bukan orang Israel, teman-teman. Kita ini bukan orang Israel, jelas-jelas lah ya, jelas-jelas banget ya kan. Nama saya aja Corey Lim, jelasnya bukan orang Israel lah, seperti itu. Kita itu, pada waktu itu kalian, bahwa waktu itu kalian dulu adalah tanpa Kristus. Oh, jadi di sini Paulus sedang memberikan satu teologi yang mendasar sekali dalam konteks relasi horizontal, ya kan, isu horizontal ya. Bagaimana dengan kondisi Jews and Gentiles? Ternyata orang-orang Gentiles atau orang-orang kafir atau orang-orang yang non-Israel itu adalah tanpa Kristus. Oke, tanpa Kristus, terpisahkan dari kewargaan Israel dan asing dari covenant, kalian yang tidak memiliki harapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, teman-teman, tanpa Kristus, ternyata orang-orang Gentiles, termasuk kita loh ya, kita ini orang Gentiles, kita ini bukan orang Israel. Sebenarnya faktanya adalah bahwa kita yang bukan orang Israel, itu adalah orang-orang yang ngenes. Kayak tadi orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin karena ada situasi yang memang nggak bisa untuk memperoleh vaksin, atau belum bisa lah lebih tepatnya. Kayak tadi cici aku yang merasa ngenes kok adikku bisa kuliah di tempat yang aku mau, padahal aku mau tapi aku nggak bisa, padahal aku ya udah coba berusaha keras tapi nggak bisa, seperti itu. Kalau aku nyebutnya tuh dengan kata ngenes, atau mungkin teman-teman nanti bisa menamai perasaan itu dengan yang lebih tepat, ya kira-kira seperti loh, Gentiles itu ngenes gitu. Gentiles bukan orang Israel, mereka tuh ngenes. Kenapa? Karena mereka itu ternyata tanpa Kristus. Tanpa Kristus dahulu adalah tanpa Kristus. Jadi apa sih signifikansinya orang-orang tanpa Kristus, orang-orang yang bukan orang Israel? Signifikansinya apa? Nih, di sini di ayat ini diberikan jawaban, ada 3. Apa signifikansinya orang Gentiles ya, keberadaan atau eksistensi dan mengapa dia berbeda dengan orang Israel. Signifikansinya ada 3. Nomor 1, dikatakan di situ terpisahkan dari kewargaan Israel dan asing dari covenant, janji. Kalau yang dalam terjemahan LAI-nya tuh bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel. Iya, maksudnya orang Gentile itu tidak termasuk keluarga Israel, dan itu tergolong orang-orang yang tanpa Kristus. Apa yang terjadi pada orang-orang yang Gentiles yang tanpa Kristus? Yaitu mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Atau bahasa aslinya itu asing dari covenant. Nah, teman-teman, kata covenant itu benar-benar deh. Covenant itu adalah satu benang merah yang menghubungkan seluruh Alkitab kita. Covenant ya. Bagaimana ketika Allah menciptakan manusia, kemudian manusia memilih untuk melakukan kehendaknya sendiri, ya itulah yang namanya dosa, seperti itu. Kemudian udah jatuh dalam dosa, ya udahlah, udah mati terpisah, seperti itu, yang mati terpisah. Kemudian Allah yang dalam anugerahnya berinisiatif untuk kembali mendamaikan manusia dengan dirinya melalui, secara praktisnya adalah melalui Abraham, melalui Nuh, melalui Abraham, kemudian melalui Israel, seperti itu. Nah, kalau teman-teman kemarin mengikuti pembacaan kita, teman-teman harus tahu covenant secara teknis itu, covenant itu ada di Keluaran 19 ayat 6 ya. Keluaran 19 ayat 6, coba dibuka dulu Keluaran 19 ayat 6. Ini adalah secara teknis covenant itu ya. Covenant itu apa sih? Covenant di Alkitab itu apa? Covenant itu benang merah di Alkitab. Apa sih covenant itu secara teknis? Secara teknis itu ada di Keluaran 19 ayat 1 sampai 6, dikatakan seperti ini ya. Mulai aja ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab aku yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Itu secara teknis itu covenant. Kalau ini aku katakan secara teknis. Jadi secara prinsipnya ada di Musa, ketika Tuhan mengutus Musa, di situ Tuhan bilang bahwa Israel akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi covenant itu adalah isinya
Tuhan Yahweh akan menjadi Allahnya Israel. Israel akan menjadi umat. Makanya dikasih nama Tuhan Yahweh, YHWH, itu adalah sebutan khusus. Kayak kita tuh kalau kita pacaran ya, kita bisa panggil pasangan kita tuh babe gitu. Babes gitu ya kan. Itu panggilan khusus gitu. Cuman pada satu orang doang. Nggak mungkin pada semua kita bisa panggil babes gitu kan. Nanti pacar kita bisa marah ya kan. Tapi panggilan khusus babes kepada pasangan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nama Yahweh itu begitu pentingnya loh. Karena ada covenant di dalamnya, ada janji, yaitu bahwa Allah akan menjadi Allah, Yahweh akan menjadi Allahnya Israel, dan Israel akan menjadi umat. Itulah covenant. Kemudian covenant itu terus Tuhan terus pegang itu Tuhan terus komitmen Tuhan dalam segala kegagalan Israel, dalam segala kegagalan umatnya, ya kan, di zaman raja-raja, bagaimana raja-raja tidak bisa memegang covenant itu, tapi Tuhan terus menerus memegang covenant itu, dan sampai akhirnya dia terus menggenapi janjinya itu melalui Yesus Kristus seperti itu. Jadi covenant itu memang adalah benang merah yang mempersatukan seluruh pesan Alkitab bahwa Tuhan itu menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Itu konteksnya dulu diberikan covenant itu pertama-tama kepada orang Israel. Dulu pada orang Israel. Teman-teman bisa bayangin nggak? Bagaimana dalam perjanjian lama kalau hari itu kita sudah lahir sebagai orang Amon, orang Feris, orang Het, orang Yebus, orang Kanaan. Bagaimana seandainya kita terlahir, misalnya dahulu, kalau kita berimajinasi seperti itu ya, wow, aku lahir sebagai orang Yebus nih, aku lahir sebagai orang Amon, aku lahir sebagai orang Moab. Waduh, aku bukan umat Allah. Karena covenant itu cuma untuk orang Israel. Hubungan relasi yang sangat indah itu cuma berlaku untuk orang Israel, teman-teman. Jadi mari kita sedikit berimajinasi, sedikit menghayal bagaimana ketika dalam perjanjian lama aku ini terlahir sebagai orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Kanaan, orang Amori, orang Edom. Wow, aku bukan umat Allah. Aku tidak memiliki janji itu. Aku tidak termasuk di dalam covenant itu. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, kalau aku juga nggak salah ingat, itu ada di dalam Taurat itu ada ya, kalau aku nggak salah ingat, orang Amon sama orang Moab ya, selama-lamanya itu nggak boleh masuk ke dalam hadirat Allah. Iya. Jadi benar-benar terasing dari covenant. Sense-nya tuh seperti ini. Sense-nya seperti ini ya. Sense-nya. Teman-teman kalau misalnya ada teman kita yang lagi berkomitmen untuk pacaran ya. Terus teman kita yang cewek gitu, teman deket kita gitu. Jadi dia kayak suka ngajak-ngajak kita gitu ya kan. Ngajak-ngajak kita. Kalau mereka ngedate kita, dia ngajak kita gitu. Kita jadi orang ketiga gitu. Kita jadi kayak nyamuk gitu, nyamuk. Ya kira-kira seperti itulah, asing dari komitmen. Nanti pacarnya yang cowok, ya pasti akan fully attention kepada teman kita yang cewek ini kan, karena mereka berdua punya komitmen gitu. Mereka saling ngomong babes, kalau makan suap-suapan terus kita sendirian gitu, nggak disuapin lah, terus kita kayak nggak diperhatiin, kita mau jatuh juga ya udah didiemin aja. Itu namanya perasaan terasing. Ya terasing lah, karena komitmennya cuma punya antara mereka berdua yang berkomitmen pacaran, makanya cuma mereka berdua lah yang memperhatikan, yang punya panggilan-panggilan yang unik. Ya kalau kita yang jadi nyamuk, ya orang ketiga, ya kita terasing dari komitmen itu. Seperti itu. Atau misalnya lagi, ada sedikit lebih jauh. Misalnya lagi, kita sering nonton kan, nonton drama Korea ya misalnya, atau ya kita tahulah kisah-kisah tentang Will gitu, wanita idaman lain gitu ya, yang misalnya suka disembunyiin oleh si prianya ketika ada istrinya yang sah. Dan si Will itu nggak bisa menuntut banyak-banyak karena dia tahu dia itu terasing dari covenant nikah. Jadi yang punya covenant nikah atau perjanjian nikah itu adalah suami ini dan dengan istrinya. Makanya dia ya selingkuhan itu atau Will itu nggak bisa nuntut banyak dari pacarnya itu karena memang dia terasing dari covenant nikah seperti. Jadi nggak bisa nuntut banyak. Kira-kira rasa ngenes seperti itulah yang Paulus gambarkan lewat tulisan dia, yang kalau orang-orang zaman dulu baca, orang-orang zaman dulu tuh ngerti. Kalau zaman sekarang, makanya aku coba memberikan banyak ilustrasi supaya teman-teman di sini bisa ngerti, oh ternyata kayak gitu maksudnya perasaannya.
perasaan ngenesnya orang-orang Gentile. Kemudian yang kedua dikatakan lagi, bagaimana orang-orang Gentile, orang-orang yang bukan umat Allah, orang yang hidup tanpa Kristus. Yaitu dikatakan ayat yang sama di Efesus tadi adalah tanpa pengharapan. Tidak memiliki pengharapan. Ya iya, tidak memiliki pengharapan, teman-teman. Bait Allah aja adanya di Yerusalem. Secara geografis aja udah bener-bener bait Allah ada di Israel, di Yerusalem. Jadi udah nggak ada harapan lagi gitu. Bangsa asing bahkan ada yang dianggap najis, selama-lamanya nggak boleh masuk ke dalam hadirat Allah. Hopeless. Hopeless itu maksudnya nggak ada chance lagi, nggak ada kesempatan lagi gitu. Seperti kayak cici aku tadi yang udah coba mati-matian buat masuk ke UI, kemudian waktu pengumuman tuh nggak ada nama dia gitu. Nggak ada nama dia di Universitas Indonesia tuh nggak ada. Jadi hopeless itu artinya adalah udah nggak ada chance lagi, udah nggak ada kesempatan lagi, udah nggak ada, itu namanya hopeless. Nah itulah perasaan ngenesnya orang-orang Gentiles, orang-orang yang bukan umat Allah, seperti udah nggak ada hope lagi, udah nggak ada harapan, udah nggak ada chance lagi. Secara geografis aja, lambang kehadiran Allah adanya di Israel, di tanah Israel, di Yerusalem. Udah gitu nggak boleh selama-lamanya masuk ke hadirat Allah. Udah nggak ada harapan lagi dah. Itu namanya hopeless gitu. Ngenesnya sampai kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga orang-orang yang bukan umat ya, dikatakan di situ ayat yang sama, ayat 12. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Teman-teman, tanpa Allah di dalam dunia. Itu udah klimaks banget sih kalau menurut aku. Kasihan banget aku pikir waktu aku renungin ini orang-orang Gentile. Orang-orang yang bukan umat Allah dulu ya. Mereka tuh udah hopeless, nggak ada chance lagi. Makanya mereka itu tanpa Allah di dalam dunia. Ini sungguh suatu yang nggak bisa yang benar-benar ngenes deh. Kenapa? Karena gini, karena manusia itu teman-teman. Manusia itu diciptakan secara desainnya ya, untuk berhadapan. Iya kan, makanya kita manusia ini punya matanya di depan. Bukan mata kita nggak punya mata di belakang. Kita madep depannya ya di sini gitu. Kenapa? Ya supaya bisa berhadapan. Ya kan? Coba kalau kita diciptakan sebagai sebuah manusia yang bisa berhadapan bolak-balik gitu ya. Mata di sini, terus di sini ada mata juga, di sini ada hidung, di sini juga ada hidung, di sini ada mulut, di belakangnya sini juga ada mulut, sehingga bolak-balik kayak kereta gitu bisa berhadapan. Tidak, tapi Tuhan desain manusia seperti ini, cuma bisa berhadapan kepada satu sisi. Dan tentu saja manusia diciptakan untuk berhadapan dengan Tuhan saja, seperti itu. Jadi ketika aku baca, orang yang Gentiles itu tanpa Allah di dalam dunia, itu kayak udah nggak ada, itu udah jalan buntu, udah nggak ada harapan lagi, udah ngenes yang paling ngenes gitu. Hopeless, ngenes gitu. Dan ujungnya pasti binasa dong, kalau hidup tanpa Allah di dunia. Kira-kira seperti itu yang Paulus coba gambarkan. Keadaan kita, sekali lagi ya, kita ini Gentiles. Ya. Keadaan kita, apalagi Paulus kemudian mengatakan tanpa Kristus, Gentiles. Gentiles, ini maksudnya secara konteks horizontal, Gentiles. Apa sih maksudnya Gentiles dan Jews? Sebenarnya apa sih yang ditekankan? Yaitu umat Allah dan bukan umat Allah. Itu kayak sedih banget ya. Sedih banget. Aduh Tuhan, bukan orang Israel, aku nih bukan umat Allah. Jadi aku nih asing dari covenant bahwa engkau akan menjadi Allahku, aku akan menjadi umatmu. Terus hopeless, udah gak ada chance lagi. Terus hidup tanpa Allah di dunia. Itu tuh kayak udah, ya udahlah gitu. Gak ada yang bisa dilakukan lagi, gak ada yang bisa diharapin lagi. Udah gak ada cara lain, udah gak bisa apa-apa yang bisa diharapin lagi, gak ada. Ngenes kan? Udah terasa belum ngenesnya? Makanya kemudian ayat selanjutnya ayat yang ke-13. Tapi ada berita baik buat kita ya. Puji Tuhan ada berita baik. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kalian yang dahulu adalah jauh dijadikan, nih aku bacain yang terjemahan aslinya. Dijadikan dekat dalam darah Kristus. Kata kerja utamanya kalau yang tadi kamu adalah tanpa Kristus, udah dijelasin panjang lebar, digambarkan ngenes apa orang-orang yang hidup adalah bukan umat, adalah tanpa Kristus. Kemudian tapi ada kabar baik yaitu ayat 13. Sekarang dalam Kristus Yesus kalian dahulu adalah jauh, kamu dijadikan
Bukan kamu menjadi ya, tapi dijadikan. Kalau dalam Alkitab itu kata-kata yang pasif itu artinya divine pasif, yaitu pelakunya adalah Tuhan. Jadi ketika si Paulus menggunakan kata dijadikan, itu adalah dijadikan oleh Allah. Wow, wow, ini adalah satu kabar baik. Kenapa? Karena Allah loh yang berinisiatif menjadikan. Menjadikan apa? Dekat. Dulu maksudnya Gentiles itu jauh dari Allah, bahkan tanpa Allah, bukan umat, terasing dari covenant, hopeless, ngenes. Tapi apa katanya situ? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, puji Tuhan, di dalam Kristus ya. Kita yang dahulu jauh, yang hopeless, yang ngenes, yang Gentiles, yang kafir, yang nggak akan pernah bisa ada lagi chance untuk menjadi umat Allah, dijadikan oleh Allah, yaitu dekat. Dekat artinya apa? Accessible. Maksudnya mendapatkan akses ini juga ada sih di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dijelaskan bisa mendapatkan beroleh jalan masuk kepada Bapa ayat 18. Jadi kata dekat itu maksudnya kita boleh akses kepada Allah Bapa gitu. Aduh, puji Tuhan banget kita dijadikan Allah sebagai umat gitu. Kita tuh yang tadinya terasing dari covenant, kita tuh yang tadinya hopeless, kita yang tadinya ujungnya binasa karena tanpa Allah di dalam dunia. Tapi oleh Allah kita dijadikan dekat. Kita bisa akses Allah Bapa. Karena apa? Jelas banget Paulus ngomong berkali-kali. Dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Kemudian dijadikan dekat dalam darah Kristus. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah dia. Kemarin kan kita baru minggu lalu ngereng Jumat Agunan Paskah ya. Kematian Yesus dan kebangkitannya itu benar-benar fondasi untuk eksistensi kita sebagai orang Kristen. Karena Kristus kita ini dihitung sebagai umat. Karena darah Kristus, kematian Kristus kita ini dihitung sebagai umat. Kita ini bisa mengakses Allah Bapa. Kita ini tidak asing lagi dari covenant. Kalau tadinya kita asing dari covenant, aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku, itu cuma berlaku buat orang Israel. Tapi sekarang covenant itu buat kita juga. Aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Kalau yang tadi kita adalah hopeless gitu, nggak ada chance lagi. Tapi karena darah Kristus, kematian Kristus, kita jadi bisa mengakses, kita jadi bisa berelasi dengan Bapa. Kemudian karena yang tadinya kita adalah Gentiles tanpa Allah di dalam dunia, ujungnya binasa. Tapi puji Tuhan karena kematian Yesus, karena darah yang udah tercurah itu, kita tidak lagi hidup tanpa Allah di dalam dunia. Kita ujungnya nggak lagi binasa. Itu adalah satu keadaan yang benar-benar thank you banget Tuhan, thank you banget. Secara blood, secara darah kita bukan orang Israel, secara geografis udah kita orang kafir dah, udah deh. Tapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus ya mau mati gitu di salib. Akhirnya kita ini adalah juga dijadikan dekat, memiliki akses. Kita jadi tidak asing lagi akan covenant itu. Kita jadi bisa memiliki pengharapan dan kita dapat bersama dengan Allah. Kita adalah terhitung sebagai umat Allah. Sangat bersyukur. Jadi ini adalah bicara tentang kita yang tadinya bukan umat Allah di dalam Yesus oleh darah yang tercurah. Kita adalah umat Allah. Itu adalah take home message atau value. Ya, value kita. Setelah kita pulang dari sini kita pegang terus-terus. Aku ini umat Allah. Allah adalah Allahku, aku adalah umat Allah. Tentu itu artinya kita bukan lagi menjadi sama dengan dunia ini. Cara kerja dunia ini, sistem dunia ini, value-value mereka, point of view mereka, bukan. Kita adalah umat Allah. Point of view kita adalah umat Allah. Value-value kita, nilai-nilai kita, jati diri kita, itu semuanya bergantung pada Allah. Iya, bergantung pada Allah. Sangat bersyukur, dan karena itu kita ada pengharapan. Kita bisa apa? Yaitu bisa untuk tidak lagi melakukan dosa, memilih untuk tidak melakukan dosa lagi. Yaitu eksistensi orang-orang yang di dalam Yesus Kristus bisa untuk tidak melakukan dosa lagi, bisa untuk hidup seperti yang Tuhan mau, berdamai dengan orang sekitar. Kemudian kita di dalam pekerjaan kita tidak lagi merusak bumi, tapi bagaimana dengan pekerjaan kita memuliakan nama Allah. Ketika kita menjadi anak-anak muda, kita menjadi anak-anak muda yang memuliakan nama Allah, bukan lagi anak-anak muda yang merusak. Iya, kita berbeda. Karena apa? Karena darahmu Israel, bukan. Karena kamu orang Israel, bukan. Karena darah Yesus Kristus.
Bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Itulah value kita, itulah nilai kita, itulah gambar diri kita, itu citra kita, itu dasar dari eksistensi kita. Sehingga kita nggak perlu lagi, aku ini ketika nanti di dalam sistem yang korup ya, baik itu di perkuliahanmu atau nanti di pekerjaanmu, kamu menghadapi sistem yang korup gitu. Kamu ingat itu, citra dirimu itu bukan lagi dunia ini, tetapi kamu adalah umat Allah. Allah adalah Allahmu, yang kau layani adalah Allahmu. Ya maka apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, bagaimana engkau berelasi dengan lawan jenismu, bagaimana engkau pada akhirnya menghormati orang tuamu, mungkin orang tuamu yang tidak seperti yang seharusnya gitu, tidak sebaik yang seharusnya, tapi engkau bisa menghormati mereka karena apa? Karena engkau adalah umat Allah. Dan bagaimana engkau memperlakukan lawan jenismu tidak sama dengan dunia, cara dunia memperlakukan lawan jenis, tidak. Bagaimana engkau bekerja di dalam sistem yang korup tidak sama dengan cara dunia, karena engkau melayani Allah, engkau adalah umat Allah. Bagaimana engkau menghabiskan masa mudamu, bukan lagi pada self-oriented seperti yang dunia ini punya nilai, tetapi God-oriented. Kita hidup di dalam panggilan Allah. Terima kasih, bersyukur buat darah Yesus yang menjadikan kita dekat, dan kita adalah tidak asing lagi daripada covenant itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diuraikan pada hari ini, pada pagi ini. Bagaimana kehidupan kami ketika yang memang secara lahiriah kami bukan umat Allah. Secara geografis jelas-jelas bukan umat Allah. Secara biologis jelas-jelas bukan orang Israel. Kami terasing dari covenant. Covenant bagaimana Allah adalah Allah dan Allah Israel dan Israel adalah umatmu. Kami adalah terasing, kami nyamuk, kami orang ketiga. Enggak, bukan siapa-siapa, nothing, nobody. Kami yang tadi ada hopeless, nggak ada chance lagi, dan hidup tanpa Allah di dalam dunia. Tapi syukur pada Allah karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib 2000 sekian tahun yang lalu. Sehingga kami yang adalah orang-orang Gentiles, orang-orang kafir ya Tuhan, kami beroleh jalan masuk kepada-Mu, kepada Bapa. Kami tidak lagi asing dengan covenant itu. Kami adalah umat-Mu. Itulah gambar diri kami, citra diri kami, eksistensi kami, value kami, point of view kami, world view kami Tuhan. Bahwa kami adalah umat-Mu dan Kau adalah Allah kami. Kami hidup melayani Allah, bukan lagi melayani diri kami. Kami hidup dengan cara-cara Allah, bukan lagi dengan cara dunia ini. Ketika kami menghormati orang tua kami, menghormati mereka dengan cara Allah. Ketika kami berrelasi dengan lawan jenis kami dengan cara Allah, bukan dengan cara dunia ini atau bahkan cara kami sendiri. Ketika kami bekerja di dalam sistem yang korup, kami bekerja melayani Allah, bukan melayani dunia ini dengan cara dunia. Jadi diri kami Tuhan, kami adalah umat-Mu. Itu semua bukan karena hasil usaha kami, no. Itu semua karena darah Yesus yang sudah tercurah. Biar itu jadi eksistensi kami ingat terus hal itu Tuhan. Setiap kali kami mau melakukan sesuatu, mau mengambil keputusan, mempertimbangkan sesuatu, kami ingat kami ini adalah umat Allah, bukan lagi dunia, warga dunia, bukan lagi orang Gentiles, bukan lagi orang bukan umat, tapi kami adalah umat Allah yang melayani Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mohon Tuhan terus pimpin kami, ingatkan kami akan citra diri kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, pertimbangkan, pikirkan, motivasikan, lakukan, itu semuanya berpusat kepada Allah yang kami layani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Contoh Kori untuk pemberitaan firman-Nya. Kiranya Tuhan saja yang memberkati Contoh dan keluarga. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan via transfer atau dapat juga dengan scan QR code yang ada, atau bisa dititipkan ke orang tua kita. Dan jangan lupa untuk menambahkan kode 001. Mari kita berdoa. Tuhan, ini adalah persembahan kami. Kiranya Engkau saja yang memakai agar persembahan ini dapat dipakai dengan baik, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, mau ngingetin kalau di setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga kita ada Dig and Pray di jam 4, dan di setiap hari Minggu di minggu keempat kita ada fellowship. Nah untuk minggu depan kita bakal ada
Dig and Pray jadi mengundang setiap teman-teman untuk boleh ikut bersama-sama. Saat ini kita mau mendoakan satu pokok doa. Kita mau berdoa untuk gereja kita agar gereja kita bisa makin bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Teman-teman, mari kita dengan bangkit berdiri, kita mau berdoa dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah boleh ya Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami sudah boleh ya Tuhan menghadap kepada Tuhan. Kami sudah boleh ya Tuhan menikmati benefit sebagai umat Allah. Karena Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami yang dahulu adalah orang kafir tanpa harapan, tanpa Allah, binasa, terasing dari covenant. Sekarang kami terhitung di dalam umat Allah. Kami adalah umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah Kau perbuat. Bukan karena jasa kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Sehingga kami mendapat jalan akses kepada Allah Bapa di surga.
Biarlah ya Tuhan kami menghargai apa yang Yesus telah lakukan. Bukan hanya pada hari Minggu ketika kami di gereja, ketika kami berjumpa dengan asosiasi iman, tapi ketika hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di mana mungkin kami merasa tidak ada support ya Tuhan. Tapi kami mau terus ingat bahwa kami adalah umat Allah. Apa yang kami lakukan, pertimbangkan itu semua ya Tuhan. Sudah God-centered, bukan lagi pada diri sendiri dengan cara dunia. Tolong kami Roh Kudus, biarlah kami pulang kembali ke rumah kami, ke sekolah kami, ke tempat kuliah kami, tempat kerja kami. Kami menjadi kesaksian dan Tuhan yang memberkati, sehingga cara hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi orang sekitar ya Tuhan. Mari teman-teman arahkan hatimu kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita sebagai umatnya. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman boleh salat teduh. Selamat hari Minggu.